반갑다 괴물아. Setelah kepergian istrinya, Juwon memutuskan untuk berhenti bekerja di BIN dan menjadi petugas kantoran saja seperti dahulu. Ia beralasan tidak bisa meninggalkan putri kecilnya di malam hari. Mau tidak mau, Min Yongjun mengizinkan, tapi dengan syarat jika ia memerlukan seorang Goryongpyo, maka ia harus ikut dalam pertempuran. Dan begitulah hari-hari Juwon, ia bisa mengurus putri kecilnya Huisu dan tetap bekerja di BIN, tapi bukan sebagai agen, melainkan sebagai pegawai PNS biasa. Pada saat ini, kisah para superhero akan menceritakan sisi ayahnya Lee Gang-hun, yaitu Lee Jae-man. Sama seperti putranya, ia memiliki kekuatan yang super kuat, namun sayang ia mudah terpengaruh oleh orang-orang yang suka memperdayainya dan membawanya pada masalah karena dia adalah pria yang berkebutuhan khusus dan sering disebut si bodoh. Untung saja ada istrinya yang selalu melindunginya agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang membuat suaminya melakukan hal-hal yang tidak-tidak. 여보, 저딴 소리 듣지 말고 배달이나 가요. Sebenarnya, istrinya hanya takut hal yang sama terjadi lagi, di mana dulu Jae-man pernah tidak bisa mengontrol kekuatannya sehingga menyebabkan orang-orang terluka. Meskipun sebenarnya ia tidak bersalah dan bukan yang memulai perkelahian, tapi karena Jae-man lebih kuat dan ada orang yang terluka, maka ia terus disalahkan. Dulu pada saat Jae-man ditangkap polisi, pada saat itu Gang-hun masih bayi, dan ada momen di mana Gang-hun pernah terjebak di sebuah kebakaran kecil sehingga menyebabkan bekas luka pada tangannya yang membuat Jae-man merasa bersalah. 아빠야. Semenjak itu, Jae-man pun mendedikasikan dirinya untuk selalu menjaga Gang-hun. Lalu, saat itu di lokasi tempat Jae-man dan istrinya berjualan akan segera dikonstruksi ulang, di mana orang-orang yang berdagang di sana akan segera digusur dan mereka berniat untuk protes. Mereka lalu mengajak Jae-man, namun istrinya menolak dan menyuruh Jae-man untuk mengurus Gang-hun saja, sementara istrinya yang akan berpartisipasi dalam protes kali ini. Dan karena Jae-man hanya menuruti kata-kata istrinya, ia pun pergi menjemput Gang-hun dari sekolahnya. Sementara tawuran pun terjadi antara warga dan juga kepolisian, di mana pada saat itu warga akhirnya kalah dan barang-barang jualan mereka banyak yang dihancurkan. Salah satu penjual ikan di sana malah bersembunyi bersama anaknya, dan di tengah kegaduhan itu, ibu-ibu itu malah tertidur dan anaknya pergi membebaskan salah satu ikan kesayangannya. 거기야, 집에 데려다 줄게. Jae-man yang pada saat itu bersama putranya Gang-hun curiga kenapa istrinya tidak kunjung pulang. Ia lalu meminta izin kepada putranya untuk segera menjemput istrinya alias ibunya Gang-hun dan berjanji untuk pulang sebelum putranya tertidur. Namun sampai di sana, ia malah melihat istrinya ditangkap polisi dan Jae-man langsung mengamuk. Dan kemudian ia menghajar semua polisi untuk segera membebaskan istrinya. Istrinya menyuruh Jae-man untuk memikirkan putra mereka dan lari dari sana. Jae-man langsung menuruti istrinya dan bersembunyi di dalam selokan di dekat sana. Saat itu, Juwon sedang memasakkan makan malam untuk putrinya Huisu. Tiba-tiba ia mendapatkan telepon dari Min Yongjun untuk menangkap seorang pria yang berkekuatan super. 괴물 같은 놈이 나타났어. Awalnya, Juwon ingin menolak karena ia tidak mau meninggalkan Huisu sendirian di malam hari. Namun karena ia sudah berjanji untuk sekali-sekali membantu sebuah kasus, maka ia pun pergi meninggalkan putrinya untuk sementara waktu. Tidak lama kemudian, Juwon pun datang dan mulai mencari keberadaan Jae-man di dalam selokan. Saat itu, ia pun melihat seorang pria berusaha membuka sebuah pintu selokan di arah yang lain. Dan Juwon langsung berkata jika pintu itu telah terkunci dan mereka hanya punya satu pintu keluar, yaitu Jae-man harus segera ikut bersamanya. 나랑 같이 나가면 돼. Namun Jae-man justru menyerang Juwon. Ia tidak ingin ditangkap karena ia harus segera kembali kepada putranya karena ia sudah berjanji. Karena Juwon belum tahu apa-apa tentang Jae-man, mereka berdua pun lantas berkelahi dan saling memperlihatkan kekuatan mereka, di mana mereka berdua bisa dibilang sama-sama seorang monster. Sementara itu di tengah-tengah perkelahian mereka, ada seorang ibu-ibu penjual ikan yang baru sadar jika putranya telah menghilang. Ia lalu melihat sendal putranya di dalam sebuah selokan dan ia yakin putranya sudah terbawa arus selokan. Ia lalu meminta tolong kepada polisi di sana untuk menyelamatkan anaknya. 예, 저희가 찾아보겠습니다. 여기 위험하니까.
Sementara itu, akhirnya Juwon berhasil membuat Jaeman tidak sadarkan diri sehingga ia lebih mudah membawa Jaeman keluar dari selokan ini. Tapi, tiba-tiba saat itu Juwon mendengar seorang anak kecil meminta pertolongan dari balik selokan lain yang terhalang oleh jeruji besi. Juwon pun langsung menolong anak tersebut, tapi ia harus lebih dahulu menghancurkan dinding pembatas yang ada di sana. Tiba-tiba Jaeman pun sadar dan kemudian ia membantu Juwon hingga akhirnya anak laki-laki itu bisa diselamatkan. Namun ternyata Juwon hanya membawa anak kecil itu saja keluar dari selokan itu dan kemudian melepaskan Jaeman. Min Yongjun pun keheranan mengapa Juwon melakukan hal seperti itu. Juwon hanya berpikir sederhana, Jaeman tidak akan kemana-mana. Ia hanya pulang ke rumah untuk bertemu dengan putranya. Min Yongjun heran kenapa dengan mudahnya Juwon mempercayainya. Dan ternyata benar, Jaeman pulang untuk menemui Gang-hun. Menurut Min Yongjun, karena menurutnya Jaeman hanyalah orang bodoh dan tidak berguna, ia lalu memilih untuk menyerahkan Jaeman ke kantor polisi saja ketimbang merekrutnya ke BIN. Namun saat polisi ingin membawa Jaeman, tiba-tiba salah satu polisi terpental jauh yang membuat Juwon dan Min Yongjun mengira Jaeman lah yang melakukannya. Ternyata menurut polisi yang lain, Gang-hun lah yang mencoba untuk menyelamatkan ayahnya agar tidak ditangkap oleh pihak kepolisian. Dan di sana Min Yongjun sadar jika kekuatan bisa diwariskan oleh anak-anak mereka, sehingga Min Yongjun langsung tersenyum kepada Juwon. Juwon pun langsung tersadar, ia harus segera melindungi putrinya dari Min Yongjun. Dan pada malam itu, Juwon memutuskan untuk segera menyingkirkan semua jejaknya dan pergi bersama dengan Huisu. Akhirnya, disinilah Juwon sekarang, berjualan ayam goreng untuk menghidupi putrinya Huisu. 희수야, 너 먼저 들어가. 왜? Juwon lantas pergi meninggalkan dunia superhero-nya tanpa meninggalkan jejak sedikit pun pada pihak BIN. Hal tersebut membuat Min Yongjun yakin itu semua karena putrinya Juwon memiliki kekuatan yang sama dengan Juwon. Banyak agen-agen elit yang telah pergi membuat Jo Rae-hyuk membuat gagasan untuk membuat proyek pengembangan bakat nasional dari anak-anak agen-agen mereka. Rae-hyuk yakin anak Juwon, anaknya Do-sik dan Mi-hyun juga mempunyai kekuatan. Dengan mengumpulkan anak-anak dari agen tersebut, maka mereka bisa meneruskan proyek BIN jika agen-agen yang ada telah pensiun. Dan akhirnya, proyek tersebut pun berjalan di sekolah Jongwon High School yang dikepalai oleh Jae-hyuk sendiri dan wali kelas mereka Choi Il-hwan. Akhirnya, putri Juwon, Huisu bersekolah di sana bersama dengan putra Do-sik dan Mi-hyun, Kim Bong-sok, dan juga putranya Lee Jae-man yaitu Lee Gang-hun, di mana pada saat itu agen-agen yang telah pensiun kemudian diteror oleh agen dari Amerika bernama Prank, dan Prank kemudian dilumpuhkan oleh Go Ryong-pul alias Juwon. Setelah Prank dikabarkan telah tewas, tiba-tiba pihak Korea Utara mengirim salah satu tentara yang mungkin adalah agen mereka untuk pergi ke selatan. 남조선으로 가라. Sementara itu, kita kembali ke setelah Gang-hun menyelamatkan Huisu dari jatuhnya ring basket di auditorium sekolah yang dikerjai oleh seseorang. Awalnya, Gang-hun mengira itu adalah ulah Bang Ki-soo, namun sepertinya bukan. Dia adalah orang yang sama yang membuat Bang Ki-soo menjadi siswa yang gagal, dan dia adalah salah satu guru yang bernama Yoon Suk-wook. Setelah kejadian itu, Huisu dan Gang-hun akhirnya bisa lebih dekat. Mereka lalu makan ramen berdua di tol serba, dan di sana Huisu menanyakan tentang kekuatan Gang-hun. Namun sayangnya Gang-hun diam saja. Huisu iri dengan kekuatan Gang-hun. Jika saja ia bisa cepat seperti Gang-hun, mungkin ujian fisiknya bisa mendapatkan nilai sempurna. Dan akhirnya Gang-hun mau membuka diri jika ia tidak ikut ujian untuk kuliah. Ia ingin bekerja di pemerintahan saja. 난 대학 안 가. 공무원 될 거야. Sebenarnya alasan Gang-hun bekerja di pemerintahan adalah karena ayahnya. Ayahnya selalu duduk di depan kedai kecil milik keluarga dan selalu menunggu Gang-hun pulang sekolah. Kegiatan sehari-hari ayahnya adalah membersihkan kaleng-kaleng bekas dengan kekuatannya. Dan di sana terlihat jika di kakinya Jaeman terdapat gelang kaki untuk para tahanan, yang artinya Jaeman alias ayahnya Gang-hun tengah di penjara rumah. Sebelum bersekolah di Jongwon High School, Gang-hun pernah bertemu dengan Jae-hyuk, kepala sekolah Jongwon High School.
School yang mengatakan jika ia mengenal dengan ayahnya Gang-hun, yaitu Lee Jae-man. Lee Jae-man adalah seorang tahanan karena kasus penyerangan di kantor pemerintah. Entah sampai kapan Jae-man bisa dibebaskan. Yang jelas, pada saat Gang-hun mau masuk SMA, Rae-hyuk mengajak Gang-hun untuk masuk ke sekolah Jong-hun dan kemudian ia akan berjanji mengurangi jatah hukuman ayahnya. Dan itulah alasan Gang-hun masuk ke sekolah ini. 우리 학교로 와. 해결되지. 아버지 전과 말소 되지. Sementara itu, akibat kejadian tersebut, pihak sekolah tidak memperbolehkan siswanya lagi untuk mempunyai kegiatan di sekolah saat jam pelajaran telah selesai. Untuk Huisu, ia tidak bisa lagi latihan di auditorium sehingga Pak Wali kelasnya, Choi Il-hwan, menyuruh Huisu untuk latihan di luar sekolah di tempat yang sudah ia berikan. Saat itu, Huisu diperingatkan oleh Bang Ki-soo untuk berhati-hati dan jangan mempercayai siapapun di sekolah ini. Karena meski ia adalah siswa yang nakal, tapi Bang Ki-soo takut kejadian yang sama menimpanya terjadi juga dengan murid yang lain. Huisu lalu menemui Bungsuk yang dari tadi menunggunya. Huisu sedikit mengkhawatirkan Bungsuk karena semenjak kejadian di auditorium itu, ia jadi pendiam. Huisu kemudian menggoda Bungsuk lagi dengan memegang pipinya, seolah mengisyaratkan jika Huisu akan selalu bersama dengan Bungsuk. Setelah melihat Bungsuk melayang, Huisu kemudian mengajak Bungsuk untuk menemaninya latihan di luar sekolah. Saat pulang, Bungsuk memberikan Huisu penghangat meskipun sebenarnya Huisu baik-baik saja. Dibandingkan penghangat tersebut, justru sikap Bungsuklah yang membuat Huisu merasa hangat. 근데 걱정돼서 그렇지도 않은. Meskipun video Gang-hun menyelamatkan Huisu telah dihapus oleh pihak BIN, namun karena sudah tersebar dan ditonton oleh Mi-hyun dan Ju-won, membuat mereka berdua yakin jika tidak mungkin suatu kebetulan ada murid yang berkekuatan super sekolah di sekolah yang sama dengan putra-putri mereka, terlebih satu kelas. Mi-hyun dan Ju-won lalu pergi ke suatu tempat untuk memastikannya terlebih dahulu. Saat itu, Jong-hun High School sudah tutup dan hanya menyisakan wali kelas Choi Il-hwan saja karena ia sedang piket malam. Tiba-tiba Mi-hyun datang ke sana untuk bertemu dengan Choi Il-hwan. 회의란 선생님 좀 뵈러 왔습니다. 학부모 면 Sementara Bungsuk dan Huisu naik bus milik Jang Ge-do yang sudah kembali bekerja setelah kalah melawan prank. Ternyata Ge-do sadar Bungsuk dan Huisu tengah diikuti oleh orang yang tidak dikenal. Ge-do terus memperhatikan gelagat orang itu yang terus memperhatikan Bungsuk dan Huisu saat mereka berdua tengah membicarakan Ge-do yang dulunya adalah manusia petir kesukaan Bungsuk. Dan rupa-rupanya pria aneh itu mengincar Huisu. Malam itu, rupanya Bungsuk dan Huisu ditelepon oleh orang tua mereka untuk tidak berkeliaran di luar rumah dan langsung pulang ke rumah saja. Namun karena mereka berdua mempunyai kesempatan untuk bisa bersama, Huisu tetap berlatih dan Bungsuk menemani Huisu. Singkat cerita, Mi-hyun sudah bertemu dengan Pak Choi Il-hwan dan ia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di sekolah saat peristiwa di video yang ia lihat. Sementara itu, Ju-won juga datang ke sekolah dan ia langsung masuk dan kemudian bertemu dengan Yeon Suk-wook yang pada saat itu sedang memeriksa toilet sekolah yang mana ternyata di dalamnya masih ada Bang Ki-soo yang alih-alih pulang ke rumah, Bang Ki-soo lebih memilih berdiam di dalam toilet sambil merokok dan untungnya ia tidak ketahuan. Ju-won meminta izin untuk melihat-lihat sekolahan karena sebagai orang tua murid ia ingin melihat apa yang terjadi di sekolah anaknya dan dengan terpaksa Suk-wook mengizinkannya. 외부인이시라 전 학부모입니다. Lalu karena curiga, Sung-wook langsung melihat CCTV tersembunyi di dalam kantor kepala sekolah yang melihat keseluruhan ruangan di dalam sekolahan. Ia melihat gerak-gerik Ju-won yang saat itu melihat auditorium tempat ring basket terjatuh yang membuat Gang-hun memperlihatkan kekuatannya. Ju-won semakin curiga saat melihat banyaknya CCTV di sekolah. Sementara itu Mi-hyun tidak terima dengan penjelasan wali kelas putranya dan dari pendengarannya yang tajam, ia sadar ada CCTV yang tengah memperhatikannya. 설마. 너 누구야? Sementara itu, pihak Korea Utara semakin gencar untuk menyingkirkan agen dari selatan. Entah apa alasan mereka, tapi mereka kemudian mendapatkan info dari satpam yang ternyata bekerja bersama mereka jika agen elit Mi-hyun dan Go Ryong-po sedang berada di Jong-won High School. Tidak menunggu waktu lama, mereka pun langsung mengarahkan mobil mereka pergi ke sana. 어른들은 제거한다 치고
Sementara itu, di bus, Gedo khawatir dengan Bungsuk dan juga Huisu. Ia pun langsung melajukan busnya hingga membuat para penumpang di sana merasa keheranan dan juga ketakutan. Lalu, pria aneh pun akhirnya sadar jika gerak-geriknya dicurigai oleh Gedo. Saat bus melaju kencang dan terguncang ke sana kemari, pria aneh itu pun melayang dan berbalik arah memperhatikan Gedo yang sedang melajukan busnya untuk menyelamatkan Huisu dan juga Bungsuk.